Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from group 5 and we are going to present to you about verb forms. For the first, let me introduce myself. My name is M. Yusufha and my partner is Nurharida Rahmi. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa submateri mengenai verb forms atau bentuk kata kerja. Nah, verb atau kata kerja merupakan kata yang menunjukkan suatu tindakan, kejadian, keadaan, dan sikap dalam bahasa Inggris. Adapun beberapa macam-macam verb. Yang pertama, present tense atau verb 1, yaitu kata kerja bentuk pertama. Yang kedua, past tense atau verb 2, yaitu kata kerja bentuk kedua. Dan yang ketiga, past participle atau verb 3, yaitu kata kerja bentuk ketiga. Dan yang keempat, present participle atau verb ing, yaitu kata kerja yang berakhiran ing. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai macam-macam verb. Yang pertama, present tense atau verb 1. Nah, present tense adalah kata kerja paling sederhana di antara yang lainnya. Kata kerja ini disebut juga infinitive atau base form, yaitu bentuk dasar. Contohnya, walk, wash, and work. Verb 1 atau kata kerja bentuk pertama umumnya hanya digunakan untuk simple present tense dengan tambahan s atau is jika subjeknya he, she, it, dan jika subjeknya I, you, they, dan we, maka cukup menggunakan kata kerja aslinya saja. Contoh kalimat, I read Harry Potter novel. Saya membaca novel Harry Potter. Pada contoh kalimat ini, kita bisa lihat bahwa subjek yang digunakan adalah I. Maka, kata kerja yang digunakan tidak mengalami perubahan atau bisa dibilang kita menggunakan kata kerja aslinya saja. Nah, berbeda dengan contoh kalimat yang kedua, yaitu he walks alone in the middle of the night. Dia berjalan sendirian di tengah malam. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa subjek yang digunakan adalah he, maka kata kerjanya mengalami perubahan, yaitu dengan menambahkan s pada kata kerja tersebut. Nah, yang kedua, past tense atau verb 2. Past tense adalah kata kerja yang digunakan untuk menyatakan kegiatan pada masa lampau. Contohnya, walked, washed, and worked. Contoh kalimat, yesterday I studied with Rahmi. Kemarin saya belajar bersama Rahmi. Yang kedua, I walked to school yesterday. Aku berjalan ke sekolah kemarin. Nah, yang ketiga adalah past participle atau verb 3. Past participle adalah kata kerja yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang telah dilakukan. Contoh kalimat, I have washed dishes. Saya telah mencuci piring. Contoh kalimat yang kedua, I have read Harry Potter novel twice. Saya telah membaca novel Harry Potter 2 kali. Dan yang keempat, present participle atau verb ing. Present participle adalah kata kerja yang memiliki akhiran ing, tetapi fungsinya tetap, yakni sebagai kata kerja. Contoh, walking, working, and ready. Contoh kalimat, she working her assignment today. Dia sedang mengerjakan tugasnya hari ini. I love swimming. Saya suka berenang.
Adapun macam-macam dari bentuk kata kerja yaitu ada dua, regular verb dan irregular verb. Regular verb adalah kata kerja beraturan. Kata kerja tersebut hanya ditambah akhiran ed, d atau ied dari bentuk dasar. Jika kata kerja berakhiran dengan vokal, hanya d yang ditambahkan, dan jika kata kerja yang diakhiri dengan konsonan, yang ditambah adalah ed. Yang contoh kalimatnya yaitu yesterday I studied with Yusuf. Kemarin aku belajar bersama Yusuf. Yang kedua, he walked on Sumantri Bojonegoro Street last night. Dia berjalan di jalan Sumantri Bojonegoro tadi malam. Kemudian irregular verb. Irregular verb adalah kata kerja yang bentuk past tense dan past participle-nya tidak konsisten. Maksudnya, bentuk past tense dan past participle-nya tidak didapat dengan cara yang biasa dengan menambahkan ed atau d pada base form seperti pada regular verb. Contohnya, eat, ate, eaten, yang berarti makan. Drink, drank, drunk, yang berarti minum. Sleep, slept, slept, yang berarti tidur. Adapun contoh kalimat irregular verb yaitu pertama, we ate noodle last night. Kami makan bakso tadi malam. Kedua, she drank about 6 pints of beer last night. Dia minum sekitar 6 pint bir tadi malam. Untuk melatih pemahaman teman-teman sekalian, silahkan teman-teman mengerjakan beberapa soal yang telah disiapkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.